Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku yang hebat. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dalam hati aja ya. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya. Adam, Adli, oke, Ahmad Zaki, Alfarizi, Alvaro, oke, Alia, Amri, Azhar, Hadir, Pak. Karisa, Cika, Dira, Eka, Coba. Faiz, Nazib, Hesti, Zahra, Farel, Lutfi Prasetyo, Madinah, Maulidia, Sang Aji, Hadir, Pak. Zaiden, Pak. Muhammad Lutfi, Hadir, Pak. Najwa Aulia, Nazwa Akila, Quesya, Rara, Raihan, Raisa, Vika, Zakaria, Zakia, Zulfiani. Oke. Hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai kelompok sosial tidak teratur. Sebelum memasuki materi, saya mau mengingatkan kepada kalian nih tentang materi yang sudah pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai konsep dari kelompok sosial. Apa pengertiannya? Ada yang masih ingat? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran yang sama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok sosial bertujuan mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam situasi struktur sosial pada suatu masyarakat. Oke, kasih tepuk tangan buat Cika. Jadi pada intinya konsep atau pengertian dari kelompok sosial adalah sekumpulan Google dan PIN-nya adalah 761240. Yang paling atas. Bisa nggak? Ada, buka aja di Google. Tadi konsep dari kelompok sosial. Tes, oke. Tadi konsep dari kelompok sosial adalah himpunan manusia atau individu yang memiliki kesadaran secara bersama dan saling berinteraksi. Jadi jika tidak ada interaksi di dalamnya berarti tidak termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, dalam sosiologi ternyata kelompok sosial itu memiliki banyak ragamnya, banyak jenisnya, ya. Salah satunya adalah kelompok tidak teratur. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi hari ini? Yang pertama, kalian sebagai peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai jenis kelompok
sosial berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua adalah Mampu menganalisis faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu tidak hanya begitu aja terbentuk, tetapi ada faktor-faktor pendorongnya. Oke, sebelum lanjut, kita akan tonton video dulu. Silakan disaksikan video berikut ini. Saudara, untuk kesekian kalinya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara meletus. Letusan disertai dengan suara gemuruh pada Senin pagi menjadi letusan terbesar selama 2018 ini. Abu vulkanik menyelimuti beberapa daerah di sekitar Gunung Sinabung. Histeris dan juga kepanikan warga terjadi saat Gunung Sinabung meletus. Kepanikan dan tangis histeris murid sekolah dasar negeri Naman Peran, Kecamatan Naman, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tak terbendung ketika Gunung Sinabung meletus pada Senin pagi. Tak banyak yang bisa dilakukan para siswa SD yang sempat berhamburan keluar sambil menunggu arahan dari warga setempat. Hingga kini pemantauan terus dilakukan untuk mengetahui aktivitas Gunung Sinabung. Warga diminta untuk tetap waspada dan juga menjauh dari zona merah yang telah ditetapkan. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara meletus Senin sekitar pukul 8 pagi. Tak hanya menimbulkan abu vulkanik, letusan Sinabung juga meluncurkan awan panas dengan arah luncur ke tenggara selatan dan timur tenggara. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat tinggi material vulkanik yang disemburkan mencapai ketinggian 5 km. Dalam video amatir yang diambil petugas kepolisian Polres Tanah Karo, tampak material vulkanik gunung api Sinabung menyebabkan beberapa daerah mengalami gelap gulita. Bahkan sejumlah kendaraan mengalami kesulitan saat melintas di lokasi. Suasana mencekam terjadi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payung dan juga Kecamatan 3 Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oke, setelah kalian saksikan video pada video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan kalau berkaitan dengan jenis kelompok sosial atur? Ada yang bisa menyimpulkan? Sudah baca belum materinya? Ada yang berani? Kira-kira apa nih kesimpulan dari video tadi? Karisa, bukan? Berkaitan dengan jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang kalian lihat apa sih tadi? Ada bencana alam berupa gunung meletus. Itu ada sebuah sekolah. Anaknya pada berlarian, pada keluar dari gedung sekolah. Tujuannya apa? Menyelamatkan diri. Kalau kita kaitkan dalam tinjauan sosiologis berkaitan dengan kelompok sosial tidak teratur, berarti dia jenisnya termasuk apa? Termasuk itu tahap pembentukan, termasuk ke dalam kerumunan. Ya, kerumunan itu nanti banyak jenisnya, akan saya jelaskan ya nanti. Oke, kita lanjut. Oke, kelompok sosial tidak teratur. Apa sih pengertiannya? Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang dibentuk secara spontan. Ada sinyal. Coba lihat yang fotonya banyak.
Ada 6 orang, 7 orang. Gak ada sinyal. Yang pautannya banyak, ayo. Masukin PIN-nya 761240. Sangaji, ya ini Sangaji ya. Ngapri, Alian, Para. Ada nih Alian. 1 menit lagi ya saya tunggu untuk join. Yang lainnya kalau misalkan lemot atau nge-lag ya bisa bantu temennya aja. Oke, kita mulai ya. 17 orang. Sinyalnya terkendala sinyal ya di sini ya. Segede sudah siap? Saya mulai ya. 20, 21. Oke, masih terus. Oke, sudah banyak kayak 24 orang. Ya, saya mulai ya.
Belum. Madinah udah? Udah. Sika? Belum. Amri udah belum? Udah. Kira? Ngerjain. Oke. Alia? Sudah. Oh, sudah tersalib nih sama Muhammad Lutfi. 2 menit lagi. Eka udah. Rafael. Najib? Belum. Faiz? Belum. Zakaria udah? Belum. Satu menit lagi. Aulia belum? Gak bisa. Oke. Aulia. Oke, saya akhirin ya. 1 menit lagi nih. Sepuluh 35 berakhir. Masih dipimpin oleh Muhammad Lutfi. Oke, saya akhiri. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Muhammad Lutfi, yang kedua adalah Alvaro, dan yang ketiga adalah Ali. Oke. Mari kita bahas ya macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Ya. Tadi kalian sudah saya kasih kuis kecil ya. Belum memulai materi namanya pretext. Sebenarnya apa sih pengertian dari kelompok sosial tidak teratur? Oke. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang sama, namun tidak memiliki hubungan jangka panjang serta aturan yang mengikat. Dalam arti bahwa kelompok sosial tidak teratur itu terbentuknya secara spontan, sementara, ya, tidak dalam jangka waktu yang panjang atau yang lama. Itulah kelompok sosial tidak teratur. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam kelompok sosial tidak teratur? Yang pertama adalah kerumunan, yang kedua adalah publik, yang ketiga adalah massa. Yang sudah kalian tadi kerjakan, yang tadi ada dalam kuis. Ya, ketiga jenis kelompok sosial ini ada dalam pilihan ganda yang tadi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerumunan. Kerumunan itu adalah sebuah kelompok yang tidak memiliki keakraban, yang bersifatnya sementara dan tidak saling mengenal antar satu sama lain. Ya, secara kebetulan. Ya, secara kebetulan bersifat spontan, sementara dan tidak teratur. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, ya, ini gambar apa? Kelihatan nggak? Konser, ya. Para penonton yang menonton konser, ya, itu termasuk ke dalam jenis kerumunan. Nah, dalam hal ini kerumunan itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian.
ada jenis-jenisnya. Ini yang perlu kalian ketahui. Sebelum ke jenisnya, ciri-cirinya dulu. Yang pertama adalah setiap individu tidak saling mengenal antara satu sama lain. Ya, jadi namanya kerumunan tidak ada yang kenal satu sama lainnya. Terbentuknya secara kebetulan. Yang kedua, tempat berkumpul dan bersifat fisik tidak memiliki kontak batin. Sudah tidak mengenal, dia tidak memiliki kontak batin. Lain halnya dengan kelompok primer. Kalau kelompok primer seperti contohnya keluarga itu mempunyai kontak batin yang erat. Tapi kalau kerumunan tidak punya kontak batin. Selanjutnya adalah adanya motivasi yang sama ketika berkumpul karena terjadi sebuah peristiwa yang menjadi pusat perhatian umum dan menjadi sorotan. Terakhir adalah bersifat spontan, lemah dan singkat karena hanya terjadi sekali aja, tidak secara berulang. Yang pertama jenisnya adalah kerumunan biasa. Oke. Yang pertama itu jenisnya adalah kerumunan biasa. Kerumunan biasa terbagi menjadi 3. Ada inconvenient aggregation, panic crowds, dan spectator crowds. Nah, kita lihat perbedaannya apa sih? Inconvenient aggregation, ya, atau kerumunan yang kurang menyenangkan. Kerumunan ini biasa yang terdiri dari kumpulan orang yang punya tujuan yang sama, tapi saling menghalangi. Contohnya apa? Orang yang melakukan antrian di kasir, atau orang-orang yang hendak masuk ke dalam KRL. Dia tujuannya sama, pengen masuk ke dalam KRL, tetapi ya dihalangi oleh orang-orang di depannya. Itu termasuk inconvenient aggregation atau kerumunan kurang menyenangkan. Yang kedua adalah panic crowds. Kumpulan ini adalah yang termasuk ke dalam orang-orang yang sibuk menyelamatkan dirinya dan bersifat tegang. Contohnya orang-orang yang berhamburan saat terjadi gempa atau menyelamatkan diri dari kebakaran. Nah, video yang tadi yang saksikan di awal, ya, anak-anak SD pada berhamburan keluar dari gedung sekolah, ya, karena tadi terjadi apa? Bencana alam berupa gunung meletus, ya, gunung apa? Gunung Sinabung, ya. Nah, itu termasuk ke dalam panic crowds, ya, kumpulan orang-orang yang sibuk menyelamatkan dirinya dari apa? Dari bahaya. Yang ketiga adalah spectator crowds atau kerumunan penonton. Kerumunan ini biasanya tidak direncanakan, yang menonton kejadian tertentu. Contoh, orang-orang yang berkumpul melihat kecelakaan. Pasti kalian sering menjumpai ketika ada kecelakaan di jalan, ya, orang-orang yang tadinya fokus naik motor akhirnya berhenti sejenak melihat orang-orang yang sedang kecelakaan itu. Nah, ini disebutnya adalah spectator crowds atau kerumunan penonton. Atau misalkan lagi kebakaran, orang lain ada yang sibuknya membantu, ada yang cuma nontonin doang. Nah, yang nontonin doang ini termasuk ke dalam spectator crowds. Selanjutnya adalah social structure crowds atau yang memiliki struktur sosial. Ada 2, ada formal audience, ada planned expressive group. Kita bahas formal audience.
kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama, atau dia bisa berkomunikasi, ya, tapi hanya satu arah. Contohnya apa? Orang yang sedang mendengarkan khotbah, ketika yang laki-laki sholat Jumat, khotib mimbar, kamu sebagai jamaah mendengarkan isi ceramah dari yang disampaikan oleh khotib. Itu disebutnya formal audience. Atau misalkan tadi ada di kuisnya peserta didik yang mengikuti kegiatan workshop. Misalkan di sini diadakan workshop tentang makanan sehat dan bergizi. Kalian dengerin nih dari pembicara atau narasumber. Itu termasuk ke dalam formal audience. Selanjutnya adalah planned expressive group atau kelompok ekspresif yang direncanakan. Mempunyai pengertian bahwa kerumunan ini mempunyai persamaan tujuan, tetapi pusat perhatian dari masing-masing orang bisa saja berbeda. Ini terjadi, contohnya adalah pesta pernikahan. Ada yang sibuk salaman pengantin, ada yang sibuk nyari makan, mendekati prasmanan, ya. Ada sibuk yang ngobrol, ya, karena kita kan teman lamanya. Terus itulah contoh dari planned expressive group. The nextnya lawless crowd atau yang berlawanan dengan norma sosial. Yang pertama ada acting mobs, yang emosional, dan immoral crowds atau kerumunan amoral. Acting mobs, kerumunan yang terbentuk karena alasan emosional, menggunakan kekuatan fisik dan bertindak kekerasan. Contohnya apa? Tawuran. Tawuran ini melanggar nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, ya. Jadi tidak boleh dicontoh. Ya, ini termasuk ke dalam acting mobs. Oke. Selanjutnya immoral crowds atau kerumunan amoral. Kerumunan itu diisi orang-orang yang berlaku yang bertentangan dengan moral. Contohnya apa? Kelompok pengguna narkoba. Misalkan ada lagi yang sedang main judi, ya, judi online misalkan. Itu termasuk immoral crowds. Kenapa? Karena bertentangan dengan norma sosial atau kelompok yang sedang pesta miras, ya, itu termasuk ke dalam immoral crowds. Oke, ini kayaknya pada ngantuk nih. Kita ice breaking dulu yuk. Oke, berdiri semuanya. Cari temannya, ya, berdua. Taruh satu benda, botol atau pensil di tengahnya, di tengah meja itu, atau benda apapun. Jangan sampai pulpen boleh, pensil boleh, botol boleh. Lihat satu aja bendanya. Kita main ice breaking yang dinamakan tic-tac-toe. Oke, perhatikan. Kalau saya bilang tik, kalian tepuk tangan. Tik. Kalau saya bilang tak, ngantuk. Kita main dulu, biar gak ngantuk. Ayo, berdiri. Kalau saya bilang tak, ya, tepuk mejanya. Kalau saya bilang belum, ambil benda yang kamu taruh di tengah itu. Apa yang kamu taruh? Pulpen,
botol, atau apapun itu. Kita mulai. Saya ulangin. Kalau saya bilang tik, tepuk tangan, satu aja. Kalau saya bilang tak, kumpul meja. Kalau saya bilang boom, ambil bendanya. Bendanya satu aja, jangan HP. Kita mulai. Tak. Ayo. Fokus dulu. Terus. Tak. Tik. Tik. Boom. Tik. Lagi. Tik. Tik. Boom. Sekali lagi. Tak. Tik. Tak. Tik. Boom. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak ada yang bisa ngasih tahu nggak atau menjelaskan sebenarnya apa manfaat dari ice breaking yang tadi saya ciptakan itu? Melatih konsentrasi, terus melatih fokus, melatih kecepatan. Apalagi? Agar tidak ngantuk. Oke. Inilah yang harus kita tanamkan juga dalam proses pembelajaran, ya. Karena misalkan dalam proses pembelajaran harus fokus, harus cepat juga. Cepat dalam apa? Berpikir. Dan apalagi tantangan yang lain-lain yang harus kalian ciptakan juga dalam kehidupan sehari-harinya. Kayak kita lanjut materinya. Pernah di mana? Di internet. Di mana lagi? Media sosial. Kira-kira publik artinya apa sih? Karena kontaknya publik apa? Apa yang kamu tahu tentang publik itu apa sih? Luas. Terus apa yang luas? Mencakup semuanya. Masyarakat luas, Pak. Masyarakat luas. Saya tanya, publik itu interaksinya gimana? Secara langsung atau enggak? Langsung apa enggak? Secara langsung. Langsung. Yang bilang langsung siapa, coba angkat tangan. Kenapa Zaidan bilangnya publik itu secara langsung aksinya? Kenapa Zaidan? Coba. Kenapa? Karena hal terbuka untuk tersedia untuk semua orang, Pak. Seperti informasi acara Terbuka semua orang. Yang bilang interaksinya tidak secara langsung siapa? Siapa? Masa ada? Oke, kita bahas. Publik itu publik itu kelompok yang tidak berbentuk dan tidak berbentuk satuan, ya, dan interaksinya secara tidak langsung. Kenapa? Karena menggunakan media komunikasi atau media sosial, ya. Jadi kalau di jagat terakhir, di jagat maya sedang ramai tentang isu-isu yang beredar atau yang lagi diperbincangkan itu adalah masalah
tunjangan DPR. Ya. Berapa juta per hari? 3 juta. Oke. Ini sedang marak diperbincangkan di media sosial. Namanya di sini netizen di media sosial yang mengalami yang namanya masa COVID, ya, membicarakan pemilu agar lebih mudah menentukan pilihan, atau masyarakat Indonesia yang gencar menyuarakan hashtag di rumah aja saat COVID masuk ke negara kita. Nah, netizen Indonesia inilah yang dikatakan sebagai kelompok publik. Kenapa? Karena berinteraksi secara tidak langsung menggunakan media sosial. Oke. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah interaksinya tidak langsung, ya. Artinya ada perantaranya. Perantaranya apa? Media sosial. Dijadikan. Siapa ini mati-mati mulu? Penting, Pak. Udah? Selanjutnya ciri yang kedua, ya, mempunyai ketertarikan terhadap isu yang sama. Ketika ada isu-isu yang beredar dalam lingkungan masyarakat, ya, ini menjadi sorotan pastinya oleh masyarakat, seperti yang sedang gencar dilakukan kemarin, tepatnya tanggal 28 Agustus. Ya, apa yang terjadi? Demo apa? Demo bubarkan DPR. Ini juga bisa menjadi satu ajang bagi publik membuka ruang diskusi. Bagaimana demo itu terjadi? Apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat? Apa yang sedang dipeributkan dalam dunia masyarakat? Yang ketiga, punya tujuan. Selanjutnya yang terakhir adalah massa. Ingat, massa dengan kerumunan itu berbeda. Ya, kita telaah nanti perbedaannya apa. Massa adalah kumpulan orang dengan tujuan tertentu yang berkumpul di suatu tempat dalam jangka waktu sementara. Tolong fokus dulu ya, nggak ada yang main HP, ya. Contohnya adalah aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM, demonstrasi buruh terhadap pabrik yang melakukan PHK tanpa adanya pesangon dan sejenisnya. Kalau dari pengertian ini, ada yang bisa membedakan nggak antara kerumunan dengan massa itu apa? Kira-kira apa? Kerumunan itu terbentuk secara tidak langsung, sedangkan kalau massa itu kan punya tujuannya. Jadi udah tahu tujuannya apa, jadi berkumpul dengan satu tujuan. Oke, yang lainnya? Yang lain? Yang lebih spesifiknya lagi, yang dikatakan Karissa betul, ya, bahwa kerumunan itu memang tujuannya itu tidak terbentuk secara langsung, beda dengan massa. Tapi yang lebih utama perbedaannya adalah kalau massa itu ada yang menggerakkannya, ada yang memimpin, itu massa. Kalau kerumunan tidak dipimpin. Ini sama-sama terbentuk secara kebetulan. Ya, kerumunan dan massa terbentuk secara kebetulan, sama-sama terbentuk secara kebetulan. Tetapi yang membedakan hanya ya ada pihak yang menggerakkan. Nah, biasanya yang menggerakkan ini sifatnya provokatif. Tahu provokatif? Ya, ngomporin. Nah, inilah ciri-ciri massa. Anggotanya heterogen. Maksudnya apa? Berbeda dari latar belakang yang beragam. Yang kedua, bersifat impulsif dan responsif. Massa bergerak secara cepat dan tiba-tiba.
dalam menghadapi situasi. Yang ketiga, tadi yang saya jelaskan, adanya pihak yang menggerakkan. Terbentuknya karena ada individu yang memulainya dan memimpinnya. Terus yang keempat, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan yang kelima, biasanya ada waktu dan tempat yang direncanakan. Contohnya misalkan demo. Ya, yang lebih tepat ya, kalau demo itu kerumunan apa massa? Masa. Nah, Ya. yes. Selain dari jumlahnya yang banyak, dia biasanya ada yang mengarahkan. Ada titik kumpulnya sebelum berkumpul pada satu titik yang memang dijadikan pusat demonstrasi berlangsung. Itulah massa. Jadi, ya, kalau ada yang menggerakkan, ada yang mengarahkan, apalagi secara provokatif, ya, itu adanya termasuk ke dalam kelompok sosial massa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Saya tanya ya. Saya tanya. Coba. Alia, kalau orang yang sedang mendengarkan ceramah termasuknya ke dalam kelompok apa? Orang yang sedang mendengarkan ceramah. Misalkan nih saya, nanti kan saya sholat Jumat nih. Saya duduk di dalam masjid. Kemudian gak berapa lama khotib naik mimbar mengemukakan isi ceramahnya dan saya mendengarkan bersama para jamaah yang lain. Itu disebutnya apa? Lebih bisa sosial pasif. Masa kerumunannya apa? Formal audience, ya. Dia mendengarkan secara bersama-sama. Kalau orang yang bergegas, misalkan lagi di mall nih, tiba-tiba berhamburan keluar, Disebutnya apa? panic house, ya, atau kerumunan yang berisinya orang-orang yang sibuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Oke, selanjutnya ya, saya akan kasih LKPD, ya, lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Kelompok yang sudah saya tentukan kemarin. Jadi silakan duduk Secara berkelompok terlebih dahulu. silakan cek grupnya. Saya sudah mengirimkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo. Segera bergegas untuk Peserta didik dengan materi yang saya sampaikan tadi, kelompok sosial tidak teratur. Di sini ada kutipan artikel atau berita. Silakan kamu baca secara berkelompok, ya. Kamu telaah. Yang pertama yang kamu harus telaah adalah mengenai faktor pembentuk kelompok sosialnya. Faktor pembentuk kelompok sosial kita sudah belajar, ya. Apakah dia secara kesamaan kepentingankah, atau misalkan kesamaan tujuan, ikatan genealogis atau darah, keturunan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis kelompok sosial yang ada pada kutipan berita itu apa. Saya minta secara spesifik, misalkan contoh kerumunan. Kerumunannya jenis apa dan alasannya apa? Paham? Oke, saya bagikan. Kelompok 1. Tulis nama kelompoknya.
Tes. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Saya sampaikan pada hari ini telah usai. Ada yang bisa memberikan kesimpulan materi pada hari ini? Ada yang bisa? Rara? Ayo, saya kan pernah bilang ke kalian bahwa belajar dengan saya itu harus berani. Tidak perlu takut salah. Ketika kamu salah akan saya luruskan. Rara bisa menyampaikan, membantu saya untuk memberikan kesimpulan yang kamu tahu aja. Apa? Oke. Kalau masa itu digerakkan oleh satu provokator yang mengundang semua orang menjadi bersatu tujuan. Sedangkan kalau kerumunan itu tidak ada penggeraknya, jadi itu berpikir orang-orang yang datang berkerumunan secara sendiri. Dari situ juga kita bisa tahu tentang panic approach, di mana orang-orang yang panik seperti tadi yang kita tonton, bahwa ada bencana alam, sehingga anak-anak tersebut akhirnya menjadi panik dan berkeluar dari gedung sekolah. Yes. Oke, kasih tepuk tangan untuk Rara. Terima kasih kepada Rara karena sudah. Oke, saya tarik benang merahnya untuk umpan baliknya ke kalian ya. Bahwasanya materi yang saya sampaikan pada hari ini mengenai kelompok sosial tidak beraturan atau tidak teratur ada tiga jenis. Yang pertama adalah kerumunan, yang kedua publik, yang ketiga massa. Kerumunan banyak jenisnya, panic crowds, ya, spectator crowds dan lain sebagainya. Kalian bisa mempelajarinya, ya, nanti for the next untuk lebih memahaminya lagi, ya. Kemudian publik. Ingat, publik itu interaksinya tidak secara langsung. Ada perantara yang digunakan oleh publik, yaitu media sosial atau media massa. Kemudian yang terakhir adalah massa. Ya, ingat perbedaan antara kerumunan dengan massa. Kerumunan itu tidak ada yang menggerakkan. Tetapi kalau massa itu ada pihak yang menggerakkan. Ya. Oke. Saya harap materi pada hari ini kalian bisa pahami, ya, dan yang negatif tidak perlu diikuti, yang positifnya silakan kalian ambil. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup materi pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, sebelum pulang, sesuai dengan kontrak pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal, kita harus selalu mengawali dan mengakhiri dengan doa. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Dalam hati saja, diulangi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dimulai.